Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran ke-7 Profesor Yuyun Wirasasmita, yang terhormat Rektor Universitas Pajajaran ke-9 Profesor Himendra Wardhani-Brata, yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran, yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Barat, yang terhormat Gubernur Provinsi Maluku, yang terhormat para bupati dan wali kota se-Jawa Barat atau yang mewakili, yang terhormat para mitra strategik Unpad, khususnya pimpinan Bank BJB, yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Pajajaran, yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Pajajaran, yang terhormat para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para direktur, para kepala biro, para kepala departemen, dan para ketua program studi di lingkungan Universitas Pajajaran. Yang saya hormati para dosen dan tenaga pendidikan di lingkungan Universitas Pajajaran. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Universitas Pajajaran. Yang terhormat pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Pajajaran. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia yang saya hormati, serta para mahasiswa baru yang saya cintai dan saya banggakan. Mengawali pidato ini, marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul pada upacara penerimaan mahasiswa baru Universitas Pajajaran tahun akademik 2016-2017. Para undangan dan mahasiswa baru yang saya banggakan, selamat datang di Universitas Pajajaran. Atas nama Universitas Pajajaran, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara diterima menjadi mahasiswa Universitas Pajajaran, khususnya yang diterima di program sarjana dan program D4 atau sarjana terapan setelah melalui proses panjang pendidikan di SMA untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN maupun melalui ujian tertulis untuk dapat diterima pada jalur SBMPTN dan juga melalui ujian mandiri untuk dapat diterima melalui jalur saringan masuk Universitas Pajajaran. Begitupun kami ucapkan selamat kepada mahasiswa pasca sarjana yang lolos seleksi yang dilakukan oleh para profesor dan seleksi kemampuan pertulisan akademik dan kemampuan bahasa Inggris tingkat advance. Perjuangan panjang yang saudara lalui patut mendapat apresiasi dengan lolosnya saudara bersaing dengan ribuan pendaftar lainnya. Pada tahun ajaran 2016-2017 ini, 58.937 lulusan SMA atau sederajat mendaftar ke Universitas Pajajaran melalui jalur SNMPTN dan 93.046 lulusan SMA atau sederajat mendaftar melalui jalur SBMPTN. Dari para pendaftar tersebut, hanya 3.064 pendaftar jalur SNMPTN atau 5,2% dan hanya 3.552 pendaftar melalui jalur SBMPTN atau 3,8% yang dapat diterima sebagai mahasiswa Unpad. Sebagaimana telah saya kemukakan, selain melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, Universitas Pajajaran juga menerima sejumlah mahasiswa program sarjana terapan untuk beberapa program studi. Unpad juga menerima sejumlah mahasiswa untuk beberapa program studi yang akan mengikuti perkuliahan di kampus Pangandaran melalui program multi kampus Unpad Pangandaran. Seperti halnya penerimaan melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN, penerimaan mahasiswa jalur sarjana terapan dan program sarjana di kampus Pangandaran berlangsung dengan ketekatan yang sangat tinggi. Berdasarkan data SNMPTN dan SBMPTN serta data seleksi mandiri tersebut, Unpad tercatat sebagai perguruan tinggi dengan peminat terbanyak di seluruh Indonesia pada tahun 2016. Prestasi tersebut secara berkesinambungan telah dicapai selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut. Sehubungan itu tidak berlebihan bila dikatakan bahwa saudara-saudara sekalian yang berhasil menjadi mahasiswa Unpad adalah bagian dari para pelajar terbaik di seluruh Indonesia. Keberhasilan saudara-saudara untuk diterima menjadi mahasiswa Unpad merupakan suatu kehormatan yang terwujud tentunya tidak lepas dari peran orang tua saudara-saudara sekalian, dan insya Allah merupakan berkah dan dari ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu saya berkeyakinan bahwa saudara-saudara para mahasiswa baru akan selalu mensyukuri karunia Tuhan
serta jerih payah orang tua saudara-saudara sekalian, dengan tekad dan upaya saudara-saudara Paranasu Baru untuk belajar dengan sungguh-sungguh, menampilkan prestasi terbaik, serta dapat selesai tepat waktu sesuai dengan masa tempuh studi standar yang telah ditetapkan. Bahkan Unpad memberikan kesempatan kepada saudara-saudara dengan prestasi akademik istimewa untuk menempuh jalur percepatan atau fast track dengan langsung menempuh program S2 sebelum masa studi S1 berakhir. Keberhasilan saudara-saudara kelak menyelesaikan pendidikan di Unpad tepat waktu akan memberikan kesempatan yang optimal bagi calon mahasiswa Unpad di tahun berikutnya, karena kuota penerima mahasiswa baru tidak akan dikurangi oleh peredaran saudara-saudara yang melampaui batas masa studi. Di samping itu, sebagai warga Unpad yang menjadi insan abdi masyarakat dan pembina nusa bangsa, bakti saudara sudah sangat dinantikan oleh tanah air ini, khususnya daerah asal yang telah mengirim dan mendukung hadirnya saudara-saudara untuk kuliah di Unpad. Wujud dukungan tersebut terlihat hari ini dengan hadirnya Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, hadirnya Gubernur Maluku serta para bupati dan wali kota di kedua provinsi ini untuk mengenakan jaket alma mater bagi saudara-saudara para mahasiswa baru, menyampaikan secara simbolis beasiswa, memberikan komitmen penyediaan asrama, serta memberikan nasihat serta motivasi dukungan bagi saudara-saudara dalam forum diskusi khusus selepas upacara wisuda ini. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kami kepada para pimpinan daerah sebagai mitra strategi Unpad atas dukungan dan kehadirannya dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan rasa syukur dan bangga kami sampaikan bahwa tahun ini untuk tahun kelima kalinya serta berturut-turut Unpad dapat menjalankan program Unpad Nyangka Jabar, program afirmasi bagi pelajar asal Jawa Barat untuk dapat kuliah di Unpad yang diinisiasi oleh Rektor Unpad 10 Profesor Ganjar Kurnia, yang mendorong peningkatan angka partisipasi kasar Jawa Barat serta mendorong dihasilkannya human capital berkualitas. Saatnya para pimpinan daerah, bupati dan wali kota mulai memanfaatkan para lulusan di program ini untuk dapat mengabdi ke daerahnya masing-masing. Kami pun bersyukur bahwa pada akhirnya 298 mahasiswa program pendidikan dokter dan 112 mahasiswa program pendidikan dokter spesialis telah menandatangani kontrak kesediaan untuk melakukan pengabdian atau penempatan di daerah yang membutuhkan, khususnya di Jawa Barat, setelah selesai masa pendidikannya kelak sebagai bagian dari program pembebasan biaya pendidikan pada kedua program studi tersebut. Program ini diterapkan mulai pada tahun akademik 2016 ini. Melalui program ini diharapkan terbangun lebih kuat lagi marwah pengabdian dokter bagi masyarakat sesuai dengan jiwa profesinya. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Bank BJB serta jajarannya yang telah memberikan beasiswa kepada para mahasiswa pendidikan dokter dan pendidikan spesialis pada program ini, masing-masing minimal 2 untuk tiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Inisiatif ini akan didukung oleh para wali kota dan bupati dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat yang akan memberikan setidaknya, janjinya begitu Pak, beasiswa bagi 5 orang peserta pendidikan dokter dan dokter spesialis. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat untuk dukungan pemberian beasiswa yang kami ketahui jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak dibanding yang diberikan oleh kota dan kabupaten. Pada kesempatan ini ingin kami sampaikan juga terima kasih kepada Gubernur Maluku atas kepercayaan yang diberikan pada Unpad untuk mendidik dan mempersiapkan 30 purta terbaik dari daerah Provinsi Maluku guna mengolah blok Masela sebagai potensi wilayah yang insya Allah akan memberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Secara khusus atas kehendak dan pimpinan dan masyarakat Jawa Barat serta didukung oleh berbagai mitra strategik, khususnya Bupati Pangandaran beserta seluruh tokoh masyarakat dan masyarakat Pangandaran, Unpad telah berhasil membuka program multi kampus Unpad Pangandaran mulai tahun akademik 2016 ini dengan menerima 102 orang mahasiswa. Dengan tambahan jumlah ini, Kabupaten Pangandaran tercatat sebagai kabupaten dengan mahasiswa asal daerah terbanyak di Unpad pada tahun akademik 2016. Kabupaten paling muda, jumlah mahasiswanya paling banyak di Unpad. Selamat Pak Bupati Pangandaran. Kami berkeyakinan mutu human capital, khususnya lulusan pendidikan tinggi, merupakan salah satu pilar penting modal pembangunan negeri ini,
sehingga UNPAD akan selalu menjadikan pendidikan tinggi yang unggul dan maslahat sebagai arus utama pembangunan bangsa ini. Ucapan selamat saya sampaikan pula untuk semua mahasiswa baru tingkat pasca sarjana, program profesi, program spesialis, program magister, dan program doktor. Sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru untuk tingkat pasca sarjana, saya sampaikan pula bahwa mulai tahun 2016, penerimaan mahasiswa baru tingkat pasca sarjana dilakukan dengan memberi tekanan yang lebih besar pada rencana riset masing-masing calon mahasiswa. Hal ini sejalan dengan rencana strategi UNPAD 2015-2019 yang menjadikan UNPAD Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional. Dalam konteks ini, luaran program pasca sarjana diharapkan akan lebih memberikan daya ungkit yang lebih jelas bagi kemajuan pembangunan dan daya saing bangsa. Perlu menjadi catatan kita bersama juga, kami bersyukur bahwa sejak tahun akademik 2016, seluruh program pendidikan sarjana dapat dilaksanakan secara bersama-sama di kampus UNPAD di Jatinangor, ditandai dengan dimulainya pendidikan tingkat S1 untuk Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tahun ini diselenggarakan di kampus Jatinangor. Para tamu undangan yang saya hormati dan mahasiswa baru yang saya banggakan, untuk mencapai tujuan riset dan berdaya saing regional yang antara lain dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan riset dan hilirisasi produk-produknya, UNPAD memulainya dengan memberikan perhatian yang lebih seksama dan pada pokok-pokok persoalan pembangunan khususnya di Jawa Barat dan di wilayah Maluku, dengan memberikan kontribusi pada upaya-upaya mengatasi berbagai persoalan yang diamanatkan dalam Konvensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Upaya tersebut diharapkan akan berimbas pada proses pembangunan di tingkat nasional dan lebih lanjut lagi memiliki daya saing regional. Kami membangun semangat from West Java for Indonesia to the world through Sustainable Development Goals. Langkah-langkah tersebut mencerminkan gagasan pokok di lingkungan pendidikan tinggi. Gagasan tersebut berupa transformative education atau pendidikan transformatif yang berkembang dalam satu dekade terakhir ini dan diadopsi oleh sejajaran. Gagasan tersebut menekankan bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan harus dapat memberikan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, sebagai bagian dari calon pemimpin masa depan, dalam proses pendidikan di Pajajaran, saudara akan dididik tentang gagasan keberlanjutan agar mampu memberdayakan dan melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Pendidikan transformatif akan menghasilkan lulusan yang memiliki ciri kepemimpinan akademik yang kuat serta sikap interdependensi sebagai pendorong terbangunnya network dan kolaborasi yang lebih kuat lagi. Penciri akademik UNPAD berupa pola ilmiah pokok, bina nilai hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional akan menjiwai dan mewarnai semua segi akademik yang dijalankan di Universitas Pajajaran. Kepatuhan terhadap norma atau regulasi dan kepedulian terhadap lingkungan fisik, biologis maupun sosial dalam menerapkan semua segi akademik untuk sepenuhnya membangun kesejahteraan umat harus diterapkan pada semua kegiatan akademik di dalam maupun di luar kampus, bahkan dalam semua sendi kehidupan warga UNPAD. Para mahasiswa dapat menerapkannya mulai dari mematuhi peraturan dalam semua sendi kehidupan, menjaga lingkungan dengan menerapkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta perilaku akademiknya, serta selalu sadar mengkaitkannya untuk membangun kesejahteraan dan daya saing bangsa. Proses pendidikan yang akan dilalui Universitas Pajajaran tidak selalu hanya dilakukan di dalam kampus, melainkan juga di luar kampus. UNPAD menerapkan sistem pendidikan Open Excellence Campus. Dalam sistem ini, seluruh mahasiswa beserta seluruh keterampilan akademik yang dimiliki diharapkan dapat menjadi agen pembangunan yang berkiprah di masyarakat sejak masa kuliah. Saudara akan dikenalkan dengan berbagai unit kegiatan mahasiswa yang ada di UNPAD yang dapat diikuti oleh semua mahasiswa baru. Manfaatlah kesempatan ini untuk aktif berkegiatan dan berorganisasi di unit-unit kegiatan mahasiswa tersebut. Saya berkeyakinan bahwa aktivitas kemahasiswaan seperti unit-unit kegiatan mahasiswa itu akan berperan penting dalam membentuk karakter saudara menjadi manusia unggul, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Sehubungan dengan itu, sejak masa awal penerimaan mahasiswa baru ini pun,
mahasiswa baru Unpad akan didampingi oleh para mahasiswa senior, akang atau tetehnya, dan dosen akan diajak untuk mengenal dan memahami lingkungan sekitar kampus sebagai bentuk pengabdian awal. Saudara akan diajak mengenali kondisi dan kehidupan masyarakat di sekitar kampus Jatinangor yang cukup kompleks, mulai dari wilayah pedesaan hingga kehidupan perkotaan. Dengan strategi ini, ke depan tidak akan ada lagi mahasiswa Unpad yang tidak mengenal atau tidak berinteraksi atau tidak berkontribusi dalam membangun lingkungannya. Saya berharap tidak ada lagi mahasiswa Unpad yang tidak mengenal siapa nama ketua RT-nya. Dengan cara ini kami berkeyakinan mahasiswa Unpad akan menjadi pelopor penanggulangan atau pencegahan masalah-masalah terorisme, narkoba, HIV/AIDS, LGBT atau korupsi di lingkungannya masing-masing. Para tamu undangan yang saya hormati dan mahasiswa baru yang saya banggakan, pada momen yang berbahagia ini, sekali lagi Ustaz Pajajaran menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemda Kota Kabupaten Jawa Barat, pemerintah Provinsi Maluku, dan pimpinan Bank BJB serta Sitas Unpad, beserta tenaga pendidikan dan para alumni serta media sebagai wujud kolaborasi Pentahelix yang selama ini telah bekerja sama dalam upaya mencerdaskan bangsa serta meningkatkan akses pendidikan. Secara khusus pada momen penerimaan mahasiswa baru tahun 2016 ini, Universitas Pajajaran akan menerima secara simbolis dan meluncurkan berbagai hal sebagai berikut. Pertama, penerimaan secara simbolis beasiswa dari Bank BJB bagi mahasiswa Fakultas Unpad khusus untuk Fakultas Kedokteran dan Dokter Spesialis angkatan tahun 2016 yang berasal dari Kota Kabupaten Jawa Barat yang sudah kita saksikan bersama. Kedua, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Garut yang dalam kesempatan kali ini, silakan berdiri Pak Bupati, secara resmi menyerahkan maket asrama Unpad bagi mahasiswa Kabupaten Garut yang di masa depan akan juga dapat digunakan untuk mahasiswa lain, bukan hanya di Kabupaten Garut. Begitu Pak Bupati ya. Mudah-mudahan niat baik ini disusul oleh para bupati lainnya, juga oleh Gubernur Jawa Barat. Berikutnya adalah peluncuran dari unit layanan terpadu Unpad yang komprehensif di lantai 1 gedung Rektorat Kampus Unpad Jatinangor yang nanti akan kita saksikan bersama setelah upacara resmi ini. Demikian juga dengan peluncuran Pusat Data Jawa Barat. Unit ini merupakan pusat pengendalian data Unpad dan Jawa Barat yang juga akan terkoneksi dengan Pusat Data dan Informasi Unpad BUMN Center of Excellence serta Maluku Center agar capaian Unpad baik dalam pembelajaran, kemahasiswaan, riset, pengabdian pada masyarakat, kerjasama, inovasi, korporasi akademik maupun usaha dapat secara cepat atau akurat termonitor dan terevaluasi serta memberikan maslahat bagi masyarakat Jawa Barat untuk Indonesia yang berdasai menuju pentas dunia. Di samping itu, dalam upaya mempererat potensi akademik Unpad dengan pembangunan wilayah, maka selepas upacara penerima baru ini, Bapak Ibu Bupati Wali Kota atau yang mewakili di Jawa Barat serta Bapak Gubernur Maluku akan melakukan dialog interaktif bersama mahasiswa Unpad yang berasal dari daerahnya masing-masing. Selanjutnya, pada upacara penerima baru ini, kami mohon berkenan Bapak Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur memberikan sambutan sebagai motivasi dan inspirasi bagi mahasiswa Unpad agar menjadi insan abdi masyarakat, pembina nusa dan bangsa. Sebelum mengakhiri pidato ini, perkenankan kami atas nama para rektor Universitas Pajajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen Unpad, khususnya para profesor yang mulai tahun ini berkenan menyelenggarakan kegiatan Profesor Masuk Desa di beberapa wilayah di Jawa Barat. Kami juga sampaikan penghargaan yang tak teringat kepada para tenaga pendidikan, para anggota Senat Akademik, para anggota Majelis Wali Amanah, serta para pimpinan lainnya atas dedikasi dan komitmen pengabdiannya yang secara bahu-membahu, silih asih, silih asa, dan silih asuh, dan secara konsisten berkenan menerima amanah dari masyarakat untuk terus mendidik dan mempersiapkan para kader terbaik bangsa ini. Mari kita jalankan amanah ini dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab sebagai wujud ibadah dan syukur kita atas segala karunia yang telah Allah limpahkan bagi alma mater tercinta kita, Universitas Pajajaran. Di akhir pidato ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah menjadi bagian dari Universitas Pajajaran. Semoga langkah kita ke depan dalam membangun bangsa ini yang kita cintai
akan selalu mendapat kekuatan, lindungan dan ridho dari Allah SWT. Unpad Kaiji. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.